Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang mulia ini Allah menakdirkan kita semuanya untuk ngopi, ngolah pikir, noto hati. Kenapa kemudian pikiran perlu diolah? Karena al-insanu hayawanun natik, bahwa manusia itu adalah hewan yang natiku, hewan yang berakal. Kalau kemudian pikiran dan akal tidak diolah, berarti kita sama dengan yang cari Pak War sore-sore mat. Al-insanu hayawanun natik. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari 6.666 ayat dalam Al-Quran itu 38,5% komposisinya adalah tauhid, ilmu tauhid. Ilmu tauhid niku ilmu yang mengajarkan tentang keesaan Allah, ilmu yang mengajarkan tentang ketauhidan, kekuatan seseorang untuk yakin dan percaya kepada Allahu Ahad. Nah, intisari atau kemudian substansi dari tauhid itu adalah ikhlas, mukhlis, orang yang berserah, orang yang ikhlas. Ikhlas itu tanpa tendensi, tanpa kepentingan, tanpa tedeng aling-aling. Jadi Al-Quran itu isinya 38,5% tauhid. Kemudian 38,5%-nya adalah akhlak. Dan selebihnya 3%-nya itu fikih. Fikih itu adalah ilmu tata cara bagaimana menjalani syariat, itu fikih. Kalau akhlak itu adalah etika seseorang di hadapan Allah, di hadapan manusia, di hadapan lingkungan. Hablum minallah, hablum minan nas, hablum ma'al alam. Itu Al-Quran dari 6.666 ayat. Berapa surah? 114 surah Al-Quran. Mushafnya mushaf pertama kali di mushaf ketika di era Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Utsmani. Dulu Al-Quran itu tertulis di lontar-lontar dan pelepah-pelepah kurma dan kulit. Al-Quran. Dan hadis-hadis pun demikian. Makanya banyak ketika Rasulullah meninggal, banyak hadis-hadis palsu, banyak ayat-ayat palsu. Karena semua pertanyaan tentang kehidupan dulu bertanyanya pada Rasulullah. Ketika Rasulullah meninggal, maka banyak palsu-palsunya. Bahkan dulu untuk menunggangi dari bisnis pengusaha, hadis palsu yang muncul itu adalah ada seorang pengusaha terong dulu. Dia mengatakan dengan meminjam nama perawi-perawi, al-batinjan dawa mingkul lidah.
terong adalah obat dari segala macam penyakit. Dan setelah diselidiki ternyata hadisnya palsu. Artinya bahwa 6.666 ayat dalam Al-Quran, dua komponen besar yang kemudian menjadi pegangan bagi banyak orang itu adalah akhlak dan tauhid. Akhlak itu etika kita di hadapan hablum minallah, hablum minan nas, wa hablum minal alam. Nah, bagaimana kemudian melakukan sesuatu? Tiga komponen ini terjadi. Melakukan apapun. Tiga tali ini. Hablum minallah, hablum minan nas, wa hablum minal alam. Setiap kali melakukan sesuatu. Nah, maka kemudian ketika Rasulullah memberikan satu wasiat terbesar dalam hidup Rasulullah, era ketika Rasulullah akan kemudian meninggalkan dunia, wasiat terbesarnya adalah berpeganglah pada Al-Quran dan As-Sunnah, jadikan sebagai pedoman hidup. Nah, sampai hari ini coba Indonesia yang dulu 20 tahun, 40 tahun yang lalu itu Islamnya 98,7%. Tapi grafik Islam di Indonesia sekarang menurun. Dan secara kualitas Islam juga menurun grafiknya. Kualitasnya, itu kuantitasnya ya. Kuantitas itu jumlah. Misalnya di JIU nih, jumlah orang Islam 1000. Tapi dari tahun ke tahun mulai berkurang dan kualitasnya pun berkurang. Nah, artinya bahwa ada penurunan spiritual yang luar biasa terhadap pemahaman terhadap Islam. Mengapa bisa terjadi? Pertama, dampak digitalisasi. Handphone, Android, tontonan, drama Korea. Sekarang mak-mak sudah menjadikan drama Korea sebagai tuntunan. Tapi insya Allah deh, Jiu boten mengenal sing jenengin drama Korea ya. Hah? Gak ada. Kalau di kota-kota umum, iya, miris kan ya. Drama rumah tangga. Nah, itu terjadi itu. Makanya kemudian kalau kualitas Islamnya menurun, maka kualitas rumah tangganya pun menurun. Orang menjadikan materi sebagai tujuan hidup, bukan akhlak dan tauhid sebagai tujuan hidup. Lebih resah kemudian anak-anak tidak, dulu resah nih anak-anak gak ngaji, sekarang resah nih anak-anak gak sekolah. Takut gak dapat pekerjaan. Dulu kan takut kalau anak-anak gak mondok. Mene anak kerja apa, mene yo. Nah, kalau orang-orang dulu takut anaknya gak di pesantren, resah betul itu. Nah, berarti kan ada agenda besar di luar Indonesia yang kemudian mensetel bahwa bagaimana kemudian merubah paradigma cara berpikir masyarakatnya dengan merusaknya. Waalaikumsalam, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya banyak orang yang bernama selamat tapi yo rumah tanggane
gak selamat. Banyak toko bernama barokah tapi wonge yo gak barokah. Banyak masjid jenenge Masjid Al Ikhlas tapi takmire yo tukaran ya. Gak ono sing ikhlas blas. Nah, para jamaah rahimakumullah, artinya bahwa kajian, mengaji dan mengkaji itu hasilnya bukan besok pagi. Yeah. Hasilnya bukan besok pagi. Karena kita bukanlah tumbuhan, kecuali Pak War. Pak War itu tumbuhan atau tanaman? Hah? Makhluk. Apa bedanya Pak War? Tumbuhan dan tanaman. Kalau tumbuhan itu tumbuh dengan sendirinya, kalau tanaman pasti ditanam dulu baru tumbuh. Sampean? Makhluk. Nah, pola pikir seseorang itu ada dua, pola pikir tumbuhan dan tanaman. Ada yang kemudian tumbuh dan dewasa dengan sendirinya, ada yang harus ditanam, ditandur. Ngaji itu adalah tanaman, nggak bisa dia dibiarkan begitu saja. Tanduran. Nek rabian maka ya wajar anaknya rabian. Itu tanduran, tanaman, bukan tumbuhan. Iya, tapi lama-lama tanaman juga akan jadi tumbuhan. Nek tumbuhan disiram nggak disiram ya tumbuh. Itu tumbuhan. Nggih. Suketeki, tumbuhan apa tanaman? Tumbuhan. Masih bolak-balik disemprot ya, urip ae. Nggih. Nah. Lah nggih. Masuk dicabut akar-akarnya tetep aja tumbuh. Niku sing jenenge tumbuhan. Nah, ngaji dan mengkaji itu adalah tanaman. Sementara keraguan, pesimisme, ragu dengan masa depan, ini tanaman. Ini tumbuhan. Seperti rumput-rumput yang tidak selalu kita nandur pari, sing tumbuh ya sungkut teki. Ya. Tumbuhan dan tanaman. Nah, ada beberapa makalah dari Syekh Az-Zarnuzi di sebuah kitabnya yang kemudian kita terjemahkan. Saya nggak bawa kacamata ya. Ada 9 jika nggih. Jadi Syekh Az-Zarnuzi ini dulu di eranya punya namanya School of Soul, sekolah jiwa. Jika Anda ingin memiliki rumah, maka mulailah dengan membeli tanah. Jika Anda ingin memiliki sebuah kerajaan, bisnis, maka memulailah dengan merintis bisnis. Jika Anda ingin memiliki kesehatan, maka memulailah melihat makanan sebagai obat. Nah, sekarang kan wong diabetes delok sate, ya toh, asam urat delok sate, aduh, wahai kira hati-hati. Jika Anda ingin bahagia, maka mulailah setiap detik bersyukur. Bahagia itu kaitannya dengan syukur.
bukan materi. Jika Anda ingin memiliki anak-anak menjadi pemimpin, maka memulailah menjadi orang tua yang pantas jadi teladan. Jika Anda ingin memiliki anak-anak yang sukses, maka mulailah mendampingi akhlaknya, bukan materinya. Ini nasihat-nasihat dari Syekh Az-Zarnuzi. Kita tidak bisa kemudian menjelaskan kaedah-kaedah para tokoh, para pemikir Islam tanpa ilmu. Bahkan Al-Quran dibedah tanpa ilmu nggak bisa. Berulang kali kemudian ketika Ali bin Abi Thalib lomba menghatamkan Al-Quran dan kemudian hanya membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca 3 kali dan kemudian dianggap khatam Al-Quran, dan Rasulullah mengiyakan. Para sahabat membaca mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, sementara sahabat Ali hanya membaca surah Al-Ikhlas. Nakalan niki. Ternyata ada ilmunya. Dan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sama dengan pahalanya membaca, menghatamkan Al-Quran. Tapi yang seperti apa? Makanya kemudian 6.666 ayat dalam Al-Quran nek disigar dari loro, itu separuhnya ajaran. Kalau kita buka, itu tentang tauhid. Tauhid itu apa? Tidak ada satupun kemudian Nabi dan Rasul tanpa ujian. Semua Nabi dan Rasul itu dengan ujiannya, dengan paket ujiannya. Mana mungkin kemudian kenikmatan tiba-tiba datang dari langit tanpa diupayakan. Kenikmatan itu hadir kalau kita mengupayakannya. Sigar lagi baru kemudian akhlak. Fikih itu hanya 3%, fikih itu hanya 3%, kecil sekali. Kunut gak kunut, gaya kopiah gak gaya kopiah, ini persoalan fikih ini. Takbirnya bagaimana dan sebagainya, ini persoalan fikih. Karena persepsi banyak ulama tentang sholat berbeda-beda. Shollu kama ro'aitumuni usolli. Ada yang sahabat melihat dari pinggir, ada sahabat melihat dari depan, dan sebagainya. Tapi ketemu dengan akhlak dan tauhid itu nggak ada perbedaan. Makanya poinnya adalah setiap melakukan sesuatu 3 hanya ini harus terjadi. Hablum minallah, hablum minan nas, wa hablum minal alam. Mangan ngono ya. Bisa nggak 3-3-nya katut? Allah ya katut, menungso ya katut, alam katut. Bisa kan? Ngopi kan kayak Pak Warna. Mendoakan yang bikin kopi, mendoakan yang bawa kopi, mendoakan yang tidak bisa ngopi, mendoakan asal kopinya, berterima kasih ke Allah. 3 hanya katut setiap melakukan sesuatu. Ini yang kemudian menjadikan kita berbeda hidup kita. Dan kalau kemudian jenengan melakukan ini 7 hari aja, 7 hari dan rutin, maka perhatikan hari ke-8. Perhatikan hari ke-8. 7 hari rutin ya. Setiap melakukan sesuatu, aktivitas kita sehari berapa kali sih? Baru bangun. Baru bangun ngapain? Kenapa Pak War? Tangi turu. Hah? Ngopi. Tangi turu, ayo. Hah? Bisa. Hah? Jadi mungkin sehari kita punya sekitar 50 aktivitas. Kalau kemudian 50 aktivitas ini satu aktivitas jenengan, kemudian terpaut dengan 3 hanya, 3 hablumnya, maka beres semua urusan. Nggak ada lagi yang sumpek, nggak ada lagi yang khawatir, nggak ada lagi yang sakit.
Semuanya menjadi indah ya. Semuanya menjadi indah. Apalagi di usia-usia 50 tahun ke atas. Salah satu cara untuk menghindari stroke adalah sering ngomong. Ketimbang ngomel gak karuan, lebih baik baca Quran. Jadi kalau kemudian sering gerak mulutnya, lidahnya, maka terhindar dari mulai dari buyuten, stroke, dan penyakit-penyakit degeneratif. Sering ngomong, bergerak, mulutnya bergerak. Tidak boleh ada yang diam. Ketimbang gerak nganggur, lebih baik dipakai untuk membaca Al-Quran. Sehari 1 makro, dipaksakan. Sehari 1 makro, sehari 1 makro. Ya, nggak perlu sehari one day one juice, wes gak mungkin ya. One day one juice. Hah? Wes gak kober one day one juice. Dulu diceluk sana. Iku loh, sapi mau kurang mangan. Wah, baru. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sapi ini kurang mangan. Kak sido ya. Mbak, sido. 1 makro. Ya. Dan ini indah sekali kalau kemudian lisan kita terbiasa dengan Al-Quran. Studi mengatakan bahwa orang yang membiasakan membaca Al-Quran minimal ya 5 menit dalam sehari, maka akan bertambah usianya 7 hari. Bertambah 7 hari usianya. Itu hasil penelitian di Eropa, di Stanford University. 7 hari bertambah. Itu 5 menit. Nah kalau kemudian sejam, taruhlah akal-akalan begitu. Kenapa? Karena ada regenerasi sel yang luar biasa. Makanya posisi membaca Al-Quran pun nggak boleh dingkluk begini, harus tegap. Kenapa? Biar sirkulasi darah bagus. Nggak boleh mendingkluk baca Al-Quran. Ya, makanya kalau perlu, emak-emak ini awalnya hari Selasa pegang Quran dulu deh. Selasa, setor masing-masing. Nanti saya simak. Belajar nggak apa-apa. Belajar. Insya Allah nggih. Sakit nggih? Nggih, nggak apa-apa, belajar. Yang bisa ikro ya ikro, Fatihah ya Fatihah. Ya, jadi tashihul lisan wa tashihul taktir. Jadi biar kemudian belajar membenarkan Al-Quran yang kemudian kita pelajari, kita baca. Pahalanya Masya Allah. Orang yang usia senja belajar Al-Quran itu pahalanya lebih besar dibandingkan anak-anak yang belajar Al-Quran. Enggak, dan dungone Masya Allah makbul mustajabah. Gitu. Insya Allah nggih, mulai Selasa nggih, bawa Al-Quran nggih. Hah? Bawa Quran re, ya. Dalam? Enggak, tiba ngaji temenan. Katene. Tuwek, nah makane mumpung tuwek iki enak nih ana pengumuman menemati ngono siap-siap. Nah, tiba-tiba innalillahi tanpa undangan, tanpa pengumuman ya. Jadi itu bahwa salah satu kunci bahagia dan membahagiakan banyak orang adalah setiap aktivitas yang kita jalani 3 hablum tadi itu terjadi. Jadi kita akan merasa punya empati yang tinggi dan rasa syukur yang luar biasa. Karena salah satu kunci menuju bahagia adalah sikap syukur, bukan merasa bersyukur. Mengatakan alhamdulillah itu belum bersyukur.
tapi masih memberi pengumuman pada diri kita untuk bersyukur. Karena konsepsi syukur itu adalah terima kasih. Setelah memberi, dikasih, itu bersyukur. Bayangkan kalau kemudian kita makan terus sebulan nggak BAB, atau 2 bulan nggak BAB, 3 bulan nggak BAB, kan dikasih terus, nerima terus, nggak pernah dikasih, ya kembung utang sampean, bedek-dek lihat rasanya, iya. Namanya konsep syukur itu terima kasih, terima apapun yang Allah beri. Seneng nggak seneng, senep nggak senep, bahagia nggak bahagia, terima. Karena bahagia itu persepsi diri kita, bukan persepsi Allah. Allah Maha Rahman Rahim kok. Rahmannya Allah itu untuk seluruh makhluknya, dan Rahimnya Allah untuk orang-orang yang Dia kasihi. Jadi Allah nggak pernah nurunin musibah itu, karena musibah itu kebenaran. Musibah itu kebenaran, asoba yusibu musibatan. Jadi salah satu kunci bahagia adalah syukur dalam sikap, bukan hanya syukur dalam ucap. Oke, syukur dalam sikap. Prakteknya pripun? Terima kasih, terima kasih. Banyak orang yang kemudian ekonominya lemah, bangkrut dan sebagainya karena dia hanya nerima, malas ngasih, merasa dirinya nggak mampu, merasa kurang, nggak pernah kaya, pasti nggak pernah kaya. Perhatikan orang-orang kaya itu, masya Allah, mereka pemberi luar biasa. Nggak pernah mereka mengeluh tentang hari ini duit karek piro, nggak pernah. Jadi insya Allah malam ini dan seterusnya kita diizinkan Allah menjadi orang-orang yang pantas, punya anak-anak yang sukses, punya anak-anak yang mulia, punya anak-anak yang Allah pantaskan bahagia dunia dan akhiratnya. Okay? Amin Allahumma amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bersama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah Allah Allahu Allah, Allah Allah Allahu Allah, Allah Allah Allahu Allah, Allah Allahu Allah, la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Marilah kita, mari mengaji, mengkaji hati, kaji jasmani. Marilah kita sayangi diri dengan menjaga sucinya hati. Amin, 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 amin. Anak yang soleh cinta ibunya, disayang Allah teladan anaknya. Anak yang soleh terawat kalbunya, sehat jasmani dan rohaninya. Mudah-mudahan anak-anak kita anak-anak yang soleh semuanya. Amin, 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 amin. Kaya dan miskin di mata Allah, tak ada guna tanpa bertakwa. Kaya dan miskin sejatinya bukanlah harta, namun jiwanya. La ilaha Insya Allah setiap yang hadir di sini Allah pantaskan jadi orang-orang yang kaya raya dunia akhirat, dan Allah solehkan anak-anaknya semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.